Assalamualaikum warahmatullahi ولو جبل ولا سلام بعيد ولا رسالة يهاجر ولا رسالة يهاجر بيدي سعير بريد بيدي سعير بريد ولا سلام ولا سلام ولا رسالة هاجر بيدي سعي البريد بيدي سعي البريد ولا سلام بعيد ولا سلام بعيد ولا رياء بيدي سعي البريد بيدي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal Baraaya Astaghfirullah Minal Khataaya Amalan Salamun Alayhi Ya Rafi'a Shani عرفت يجي عودي والكرم يا روح الجود والكرم سن لا Lino wangine tanpa pitungan Lino wangine tanpa pitungan Tuh bola kanca Rio wanita Al-Quran hadis Salam kalian isi kota hati akarin Gampang kapucut nafsu angkara Ayo satu
uga hakimat manjing rasani uga hakimat manjing rasani wahyu kelawan Allah yang maha suci dengan dilali uripe ayam rumangsa Nabi Muhammad balutan kita Nabi Muhammad balutan kita hayang lakoni sakarehane Allah lamun panas ingkung kasane ora sasar langsung mana dalam Allah sallallahu alaihi Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbul syari
الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبتي يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن نرجو سواك إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-anbiya'i wal mursalin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin. Wa yadkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram, segenap para alim ulama, para asatidah, para hujjat, wabil khusus yang sama kita muliakan pimpinan dan pengasuh
Majlis Taklim Unisba Al-Makaram wal Muhtaram Al-Ustaz Mukhlis Al-Bantani beserta segenap dewan gurunya yang kita doakan beliau dan segenap dewan gurunya Allah berikan senantiasa panjang umurnya, Allah murahkan rezekinya, kuatkan iman Islamnya, istiqamah membela Islam dan umat Islamnya. Amin ya Rabbal. Hadir kawan saya tercinta Al-Makaram wal Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Sumantri. Hadir tengah-tengah kita ibunda kita tercinta Ummi Ustazah Hajah Nuria Safuri. Pun doakan semuanya, mudah-mudahan mata'anallahu fi tuli hayatihim, amin, wa nafa'na bi ulamihim, amin, fid din wad dunya wal akhirah, amin ya Rabbal. Tidak kalah pentingnya kari kita yang baru saja melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya yang begitu indah, begitu menyejukkan kita punya hati, sekaligus pula mengajak kita untuk dapat mengamalkan segala apa saja yang difirmankan Allah kepada kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengamalkannya dijadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang kelak di hari kiamat berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal. Sama kita muliakan pula segenap bapak-bapak aparatur pemerintah. Dalam hal ini yang sama kita hormati Bapak RW kita beserta segenap bapak-bapak RT-nya, yang kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah kita Allah berikan mereka taufik wal hidayah menjadi aparatur pemerintah yang amanah, yang cinta dengan masyarakatnya, yang sanggup bimbing masyarakatnya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang teramat sangat dan sangat kita banggakan dan insya Allah dibanggakan pula oleh Allah dan Rasulnya, segenap panitia pelaksana peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran, bahkan gak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan ini untuk acara peringatan maulid pada malam hari ini. Pun lagi-lagi sama kita doakan mudah-mudahan segenap panitianya, donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan dalam babul walimah, ada paman Nabi yang begitu jahat, bahkan bengis, bahkan zolimnya luar biasa. Bahkan saking jahat, bengis dan zolimnya, Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Tabbat yada, tabbat yada. Ini siapa yang namanya itu? Abu jahatnya, bengisnya, zolimnya. Tapi sejahat-jahatnya beliau, sebengis-bengisnya beliau, bahkan sejolim-jolimnya beliau pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad.
Saking gembiranya, diutus pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah untuk berkunjung ke rumah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha untuk melihat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Suwaibah sampai, Suwaibah begitu tercengang, bingung luar biasa. Tidak pernah ada orang melahirkan dijenguk orang sebanyak itu. Sehingga beliau mau tahu ada apa dengan kelahiran keponakannya Abu Lahab yang dilahirkan melalui rahimnya Siti Aminah. Bu, ternyata orang begitu banyak datang ke rumah Sayyidah Aminah ingin melihat, katanya kabarnya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud. Sallu ala Nabi. Ada ibu-ibu Kartini melahirkan anaknya sujud? Ada. Oh, nyungsang ini. Bu, begitu bayi Nabi dicelentangkan, dia punya mata bening seperti air tanpa kotoran sedikit. Sallu ala Nabi. Kalau anak kita kan enggak ya Bu, pas lahir pasti belekan. Akhirnya ibu rame-rame nyari kembang teleng, rendam luwajin, sampai biru tuh air. Udah biru tetesin dah, alhamdulillah makin banyak beleknya. Pak, Nabi begitu dibaringkan bayinya, ari-arinya sudah putus dengan sendirinya. Bahkan Nabi lahir sudah dikhitamkan. Sallu ala Nabi. Nabi hebatnya lagi Bu. Begitu Sayyidah Aminah melahirkan Nabi, tidak keluar darah nifas setetes pun. Coba bini kita 40 hari sengsara gua. Puasa. Gua mau deketin bau, gua nggak deketin ngebet. Jadi semua tanya, lahirnya Nabi mulia tidak? Mulia tidak? Alhamdulillah. Dikabarkan oleh Suwaibah, ya Aba Lahab, keponakanmu yang lahir luar biasa. Diceritakan keadaannya, puncaknya Abu Lahab nanya, wahai Suwaibah, keponakanku yang lahir laki apa perempuan? Suwaibah jawab, laki-laki. Wahai Abu Lahab, gembiranya Bu luar biasa. Saking gembiranya, hai Suwaibah, mulai hari ini kau bebaskan dari perbudakan. Wahai Suwaibah, perintahkan semua ajudanku, pengawal-pengawalku, potongkan unta, potongkan kambing, kasih makan orang satu Mekah. Begitu Abu Lahab meninggal dunia, Ibnu Abbas bertemu dalam mimpinya. Abu Lahab dalam keadaan luar biasa, sukacita dan bahagianya. Kenapa? Karena Sababiyah pernah gembira dengan lahirnya Nabi pada hari Senin. Abu Lahab setiap Senin dibebaskan dari siksa kuburnya. Sallu ala Nabi. Jadi kalau besok mau Senin, Munkar Nakir datang ke makam Abu Lahab. Ya Abu Lahab, ya Munkar Nakir, besok libur. Bu, Abu Lahab yang bengis, Abu Lahab yang jahat, Abu Lahab yang zalim, pernah gembira dengan lahirnya Nabi. Lihat siksanya oleh Allah, diistirahatkan setiap hari Senin. Apalagi
warga Kartini yang tiap tahun peringatin Maulid. Amin ya Allah. Saya yakin ada jaminan masuk surga semuanya. Ya Rabbal, ya Rabbal. Ibu cucu mau lahir bahagia. Oh, belum lahir aja bu, popok udah 2 losin. Belum lahir aja bu, pampers udah berplastik-plastik. Kamar dicat, box bayi dibeli, cucunya belum Ada. begitu lahir, tambah kegembiraannya. Kata si ibu, jangan ada yang gendong sebelum saya duluan. Ditimang-timang, nyanyinya lupa daratan. Nang ning kung, ini anak siapa? Itu anak nyautin cucu elu. Kabur sisanya. Kenapa bisa lupa? Saking Pak jawab Pak, itu cucu yang kita sambut lahirnya gembira. Yakin udah gedenya jadi orang baik? Belum. Eh, Belum. Sorry. Dipanggil melotot nggak nyaut. Bu, cucu yang lahir kita sambut gembira. Ibu yakin udah gede tuh cucu jadi orang baik? Kan masih insya Allah ya bu. Kita belum tahu. Yang belum tahu gede jadi apa, kita sambut luar biasa gembira. Apalagi ini malam yang kita sambut lahirnya sosok seorang manusia yang udah pasti benarnya, udah pasti baiknya, pasti kenabiannya, pasti kerasulannya, bahkan pasti syafaatnya. Kenapa kita nggak gembira menyambut kelahirannya? Betul tidak? Betul tidak? Bapak Ibu yang hadir saya mau tanya, lahirnya Nabi gembira tidak? Gembira tidak? Saking gembiranya kita sambut dengan puji-pujian yang luar biasa. Anta Samsu, Anta Nurun Faru, Anta Iksirun, Anta Mis Suduri. Allah ya Nabi. Mana suaranya? Ya salam ya Habib salawat. Gembira tidak? Gembira tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang bilang bid'ah Pak Ustadz. Biarin lu gue. Lu mau peringatin maulid silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi nggak usah mencela kita yang maulid. Setuju? Maulid kalau ditanya begitu jawabannya, emang bid'ah apaan? Bid'ah itu Ustadz zaman Nabi kagak ada. Gue tanya, nah lu zaman Nabi ada nggak? Nggak ada Pak Ustadz, mungkin lu bid'ah. Betul tidak? Betul tidak? Gara-gara umat Islam meributin bid'ah melulu, dibohongin dengan bid'ah melulu. Umat Islam gak maju-maju. Amerika udah ke bulan, Uni Soviet udah ke bulan. Kita tiap tahun cuma ribut ngintipin bulan. Kapan kita ke bulannya? Betul tidak? Bapak jawab yang kenceng Pak. Zaman Nabi ada motor nggak Pak? Kurang kenceng, ada motor nggak Pak? Zaman sekarang? Bid'ah. Bid'ah. Besok motor jual-jualnya. Ganti pakai kambing. Bu,
Dari naik motor pindah naik kambing, makin maju makin mundur. Jangan mau dibohongin sama bid'ah. Betul? Dengan naik motor Bu, jarak yang jauh jadi waktu yang lama jadi sebentar. Manfaatnya apa? Oke. Udah jangan jual. Bu, zaman Nabi ada handphone. Ada handphone. Sekarang Bu, pakai handphone bid'ah loh Bu. Besok handphone jual-jualin ya Bu. Ganti kaleng susu. Sambung matahari. Ayo jawab yang jujur. Jadi pakai handphone pindah pakai kaleng susu pakai tali. Makin maju makin mundur. Makin maju makin mundur. Jangan mau dibohongin sama bid'ah Bu. Padahal dengan pakai handphone jarak yang jauh jadi Bapak mau silaturahim nggak bisa datang karena sakit ada uzur Pak. Jawab Pak. SMS nyampe nggak Pak? BBM Bu. Twitter Bu. WA Pak. Facebook Bu. Berarti handphone manfaatnya pakai. Iya yang jual aku tahu ah. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Makanya temanya luar biasa. Kuatkan ukhuwah. Masalah amal lana a'maluna walakum a'mal. Bagimu ada amalmu, bagiku amalku, selesai. Betul tidak? Jangan mau diadu domba. Bayang ribut. Yang Jumatan ajan 2 kali, sama yang ajan yang sekali ribut. Saya kedatangan tamu, Pak Ustadz bisa nggak isi khutbah di kantor saya? Oh bisa aja, kenapa? Enggak Ustadz, di kantor saya kalau Jumatan ajannya cuma sekali. Ustadz kan sering kalau Jumatan di masjid kantor-kantor yang ajan 2 kali. Mau nggak Ustadz? Ya mau. Kok mau Ustadz? Kan cuma sekali. Ajan 2 kali kek, ajan sekali kek, sama-sama aja. Kecuali di kantor lu, Jumatan kagak aja. Gua gak mau. Betul tidak? Betul tidak? Subuh yang kunut ada nggak? Yang nggak kunut? Ada masing-masing. Kunut diributin, yang nggak sembahyang didiemin. Betul tidak? Betul tidak? Enakan mikirin kunut apa mikirin yang gak sembahyang? Pikirin yang kagak. Betul tidak? Taraweh yang 23 ada nggak? Yang 11? Masing-masing. Setuju? Taraweh diributin. Yang gak puasa didiemin. Udah gak puasa, lebaran paling keren. Salam-salaman, nangisnya paling kenceng. Duitnya habis. Betul tidak? Nunjuk mau yang lempeng kek, mau yang goyang-goyang kek, udah biarin aja. Yang penting sama-sama baca 2 kalimat. Sama-sama baca 2 kalimat. Setuju? Insya untung sholat yang wajib 2 kalimat syahadatnya, bukan telunjuknya. Coba kalau yang wajib telunjuknya. Kesian orang Kartini yang gak punya telunjuk. Lihat di jempol bagus gak? Asyhadu an la ilaha illallah. Cucunya masuk kasih kelingking, engkau kalah. Betul tidak? Betul tidak? Angkat tangan yang wajib takbiratul. Persoalan angkat tangannya beda-beda. Hormat menghormati. Setuju? Setuju? Insya Allah. Insya. Mudah-mudahan habis selesai maulid yang belum sholat jadi sholat. Yang belum ngaji jadi ngaji. Yang belum berjamaah jadi berjamaah. Ya Rabbal. Insya. Kalau itu terjadi, insya Allah panitia juga dapat pahalanya.
lagi yang ceramah. Gedean bawa pahalanya. Kan gue yang ngajak. Insya doakan mudah-mudahan selesai acara ini Allah ampunkan dosa kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya yang teramat sangat saya banggakan Bapak Ibu remaja-remaji jamaah Majlis Maulid Rasul, baik yang datang dari jarak yang dekat apalagi jauh, insya Allah semuanya sama, langkah-langkah kakinya, ayunan tangannya, waktu yang kita luangkan hadir ke majlis ini mendapatkan nilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal, permohonan maaf saya sampaikan kepada Akhil Al-Mahbub, Al-Makaram Wal-Muhtaram, Al-Ustadz Mukhlis beserta segenap jamaahnya. Kalau saya minta tausiah lebih dahulu, mengingat ini malam ada 4 tempat yang mesti saya datangi, semestinya 3. Namun yang satu mendadak, saya punya guru Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab nggak bisa hadir di Jembatan Besi dalam rangka Tabligh Akbar FPI 44 kecamatan. Saya diminta untuk menggantikan beliau di Jembatan Besi Jembatan 5. Sehingga tadi saya duluan di Pasar Rumput ceramah sebelum baca Maulid. Sekarang di sini, dari sini di belakang Kebun Jeruk 18 baru saya berangkat ke Jembatan Besi. Doakan biar sehat walafiat ya. Ya Rabbal, perjuangan kita ke depan makin berat, betul tidak? Apalagi mau pilkada kayak begini, mau pemilu lagi nanti. Ke depan perjuangan kita makin kalau umat Islam kurang bisa menjaga iman, kurang bisa menjaga akidah, khawatir umat Islam akan terjerumus ke jalan yang salah. Na'udzubillahi min. Makanya saya tanya, peristiwa 212 dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Turun nggak orang sini? Bohong campangan lo. Turun nggak orang sini? Wah, yang pincang turun, masa yang sehat kagak turun? Betul tidak? Ustadz saya nggak turun, Ustadz bantu doa aja, alhamdulillah. Ustadz saya nggak bisa baca doa, Ustadz sakit gigi. Terus saya mah diem aja, alhamdulillah. Yang paling brengsek nih yang udah berjuang kagak, ngedoain kagak, diem kagak, mulutnya fitnah kalau sini. Ada nggak yang begitu? Tanggung berjuang di Monas, sono ke Palestina sekalian. Jawab jangan. Jawab jangan. Kalau besok ada orang ngomong gitu lu jawab. Tanggung lu berjuang di Monas, sono ke Palestina sekalian. Jawab. Lu juga tanggung bela Ahok, murtad sekalian. Betul tidak? Betul tidak? Bahaya nih orang nih kalau ngomongnya begitu tuh. Mesti dijawab tuh. Anak muda jangan takut jawabnya ya. Bertanggung jawab. Lu takut sendirian sih lo. Terus ganti bapak kali ya. Ya sama kita panjatkan puja puji dan rasa syukur hanyalah milik. Yuk sama kita sanjungkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarga, amin, juga atas sahabat, amin, orang di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, amin, bersama Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal, insya ukhuwah, pembinaan etika akhlak untuk menuju menjadi orang-orang yang muttaqi, kita sudah punya konsepnya. Alhamdulillah. Mana konsepnya? Sahabat
bertanya Bu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tentang kemuliaan, keagungan, kebesaran Nabi kita Muhammad dalam membina ukhuwah, memperbaiki etika akhlak menuju umat yang muttaqin, dengan pertanyaan sebagai berikut. Ya Aisyah, ayu khuluqi Rasulillah? Wahai Aisyah, apa itu akhlaknya Rasulullah sampai beliau begitu mulia, baik dalam ukhuwah, pembinaan etika akhlak menuju hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Saking mulianya Nabi mendapatkan gelar Bu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Saking agungnya kelahiran Nabi mendapatkan pujian Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saking besarnya akhlak Nabi dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Saking mulianya dada Nabi dipuji Allah, alam nasrah laka. Saking mulianya mulut Nabi dipuji Allah dengan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sallu ala nabi. Galat Sayyidah Aisyah menjawab, kalau kamu mau tahu apa akhlak dan Nabi sampai beliau begitu mulia, agung, besar, khuluqul Quran. Ternyata akhlaknya Nabi adalah kitab suci kitab suci di masjid ada enggak? Di musola ada enggak? Di rumah kita ada enggak? Dibaca apa kagak? Insya Allah, insya Allah. Ditanya baca Quran, insya Allah. Yuk energi 212 kita lanjutkan lagi. Setuju? Ke Monas kita bela Quran. Pulang dari Monas rajin lagi dong baca Quran. Setuju? Setuju? Yuk kita ke Monas dalam rangka Jumatan berjamaah. Alhamdulillah. Pulang dari Monas, pertahankan sembahyang berjamaahnya. Setuju? Setuju? Jangan sampai pulang dari Monas nggak berjamaah lagi. Masjid musola ramainya malam pertama tarawih doang, penuh sampai keluar-luar, tutup jalanan, sampai ibu-ibu pada takut kebagian tempat. Orangnya belum datang, mau kenanya duluan. Ada nggak kaum bapak tarawih yang datang celana duluan? Aku ngegang jalannya ya. Begitu mau sholat, pengurusnya sambutan, minta doain, mudah-mudahan masjid kita tahun depan Allah lebarin lagi. Diterima doanya, nggak usah nungguin tahun depan. Pas tanggal 10 Ramadan juga masjidnya lebar sendiri. Tahu pada kemana jamaahnya? Yang para malam takbiran, amit-amit yang takbir kaset, marbot pakai tidur. Begitu kasetnya berhenti, marbot bangun. Saya pikir mau takbir, agak nggak balik kaset doang. Insya Allah kasetnya ke surga. Di sinilah kagak ya, kagak ya. Alhamdulillah, yang begitu tuh orang sono Bu, orang sono pindahan sini. Paham Bu? Paham Bu? Apalagi tatkala Al-Quran dinistai, Al-Quran dinodai, Al-Quran dihina. Jawab, kita marah tidak? Kurang kencang, marah tidak? Kenapa kita marah? Sama dengan agama-agama lain. Pun agama lain, manakala dinistai, pun agama lain ketika dinodai, pun agama lain ketika dihina. Jawab, mereka marah tidak? Kurang kencang, marah tidak? Betul? Karena penistaan terhadap agama, kejahatan terbesar terhadap hak asasi. Hak asasi. Betul tidak? Oleh karenanya dalam Islam saya mau tanya, bolehkah umat Islam merindai agama lain?
Bolehkah Islam menistai agama lain? An-Nahl jelaskan kepada kita, saudara. Wahai orang yang beriman, jangan suka kau hina Tuhan-Tuhan agama lain. Wahai orang-orang yang beriman, jangan suka kau hina agama-agama yang lain. Tatkala kau hina Tuhan agama lain, kau hina agama lain, akan ada peluang orang lain pun rame-rame akan menghina agama kita. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Indah nggak Islam? Indah nggak Islam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bu ketika mau meninggal dunia, wasiatnya luar biasa sama kita. Apa wasiat Nabi? Taraktu fikum amrain. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kutinggalkan kepada kalian dua pegangan hidup yang luar biasa. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua pusaka Nabi ini, hidup kalian tidak akan sesat selama-lamanya, dunia dan akhirat. Amin dong. Amin. Ya Rabbal. Apa dua wasiat Nabi ini? Yang pertama, kitab Allah, yakni kitab suci kitab suci Yang kedua, sunnah Nabi, yakni hadisnya Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Makanya ada hikmahnya Al-Maidah 51 diungkit, saudara. Betul tidak? Andaikan Al-Maidah 51 nggak diungkit, orang Islam nggak tahu tentang ayat ini. Dengan diungkitnya ayat ini, alhamdulillah. Jangankan ulama, jangankan kiai, jangankan ustadz, nenek-nenek apa 51. Sampai anak muda pada bikin kaos luar biasa, alumni Al-Maidah 51. Di belakangnya Al-Maidah alumni 212. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa di ayat naik ke permukaan, saudara? Selama ini di ayat disembunyikan, nggak boleh disampaikan, bahkan dilarang, bahkan diancam. Nggak sedikit yang menyampaikan ayat ini mau dibunuh, saudara. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Tiba-tiba ada orang di luar Islam yang menghina ayat 51 ini, mencuat ke permukaan. Orang yang nggak tahu jadi, orang yang nggak bisa jadi, orang yang nggak berat jadi bergerak. Buktinya 212 digembosin sana sini, diancam sana sini. Bahkan pemilik bus dilarang bawa orang ke Jakarta. Mereka lupa umat Islam punya kaki. Mereka ramai berangkat dari Ciamis ke Jakarta jalan kaki, Bu. Dari Kartini ke Monas naik odong-odong. Ayah dah. Ibu ya. Andaikan nanti kita bergerak lagi, siap tidak? Andaikan kita nanti bergerak lagi, siap tidak? Siap tidak? Betul. Insya. Tunggu komando dari ulama. Tunggu komando dari hadaib. Sampai Ahok lolos dari pengadilan, dinyatakan bebas. Padahal fatwa MUI udah jelas, bukti begitu banyak. Jangan salahkan umat Islam di komando ulamanya untuk melakukan perlawanan, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap bela Al-Quran. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Insya Ustadz sampai sebegitunya keterangin. Belakang berisik amat sih. Lagi makan jangkrik kali ya. Lagi panas. Di zaman Soeharto, kita mengenal seorang anak muda yang kedua pun menghina Nabi. Namanya Arswendo. Betul tidak? Betul tidak?
Arswendo Bu pernah membuat polling atau voting siapa orang yang paling mulia di Indonesia. Kita suruh ngisi Bu voting itu. Begitu selesai diisi, diadakanlah penghitungan. Begitu dihitung, nama Nabi sedikit. Bahkan pada waktu itu kalau nggak salah Nabi Muhammad ditaruh di urutan ke-13. Iwan Fals nomor 2. Jawab yang kencang, mulia mana Nabi sama Iwan Fals? Falsnya nomor 2. Kalau nggak fals nomor 1 tuh. Umat Islam marah tidak? Umat Islam marah tidak? Betul. Umat Islam marah, tuntut pemerintah untuk mengadili Arswendo. Fatwa MUI keluar, Arswendo dinyatakan menistakan agama. Begitu mau ditangkap, Arswendo minta maaf. Dimaafkan nggak? Dimaafkan nggak? Dimaafkan. Umat Islam itu umat pemaaf. Doanya kalau puasa dibaca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Allah saja Maha menciptakan, Maha pemaaf. Masa kita ciptanya nggak bisa selalu maafkan? Betul tidak? Betul tidak? Tapi apa kata Pak Harto? Maaf Arswendo, maafmu ku maafkan, tapi hukum tetap. Hukum tetap, pengadilan tetap. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Akhirnya Arswendo minta diralat, sudah. Apa lalatnya? Sudah. Kalau gitu Muhammad kita nak taruh nomor 1, Arswendo nomor 13. Sama Pak Harto dimaafkan lagi tidak? Dimaafkan lagi tidak? Tidak, saudara. Sudah kencang salah. Kagak dimaafkan Bu. Apa kata Soeharto? Wahai Arswendo, meskipun kau taruh Nabi Muhammad nomor 1, tetap kau telah menghina Nabi Muhammad. Apa alasannya? Nabi Muhammad nggak bisa disamakan dengan kita manusia biasa. Sallu ala Nabi. Lu sekolah nggak? Sekolah. Tentang ya sekolah nggak? Tahu nggak tentang 7 keajaiban dunia? Tahu nggak? Tahu nggak? Ka'bah termasuk nggak? Ka'bah termasuk nggak? Tidak, saudara. Kenapa Ka'bah nggak termasuk 7 keajaiban dunia? Karena 7 keajaiban dunia buatan manusia, Ka'bah buatan Allah. Paham Bu? Paham. Apaan? Buatan Allah. Nabi Muhammad nggak bisa disamakan seperti kita manusia biasa. Betul tidak? Betul. Insya Allah. Di penjara Arswendo 5 tahun, saudara. Masuk zaman SBY, lagi-lagi ada yang menghina Nabi. Musaddiq ngaku Nabi. Dapat wahyu di Bogor. Wahyu di Gang Pelajar. Cesing, banyakin cesing. Betul tidak? Betul tidak? Jawabnya kencang semuanya. Sesudah Nabi Muhammad ada Nabi lagi tidak? Sesudah Nabi Muhammad ada Rasul lagi tidak? Sesudah Nabi Muhammad ada wahyu lagi tidak? Betul. Betul. Kalau zaman sekarang ada akun Nabi, Rasul dapat wahyu. Nabi asli apa palsu? Asli apa palsu? Betul. Hati-hati Bu. Iya bukan. Oh Nabi asli Pak. Keluar rumah hujan gak kehujanan. Keluar rumah panas gak kepanasan. Awan datang melindungi Nabi asli sudah. Kalau sekarang ada orang ngaku Nabi gampang. Begitu hujan suruh keluar uyuh palsu. Uyuh palsu. Betul tidak? Betul tidak? Emang di Bogor ada wahyu? Ada Wahyudin. Wahyudin sih.
Ngeri ya Bu ya. Ngeri Bu ya. Ya Allah. Akhirnya Mossadegh disidang. Jawab, salah apa tidak? Di penjara enggak? Di penjara enggak? Saudara. Selesai Mossadegh, datang lagi lihat Aminuddin, perempuan yang ngaku-ngaku betul tidak? Umat Islam marah tidak? Marah tidak? Fatwa MUI keluar enggak? Di penjara enggak lihat? Allah, malaikat Bu, ditangkap. Di penjara lagi. Di Polda kekemenan pakai anduk bawa ember. Saya tanya Pak polisi itu lihat adanya aku Jibril, iya Pak Ustaz. Itu ngapain kekemenan pakai anduk bawa ember? Mau ke WC buang air. Jibril Inna lillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kencang. Arswendo ditangkap tidak? Mossadegh ditangkap tidak? Riyad Edan ditangkap tidak? Ini makhluk satu susah banget. Betul tidak? Fatwa MUI udah ada belum? Saksi bukti udah ada belum? Susah amat di penjaranya sudah. Gue setuju. Yang ketiga dulu ya, jangan gue. Ya Bu ya, doain ya Bu, doain. Mudah-mudahan nih pengadilan Selasa terakhir nih kemarin besok nih, biar ketok palu penjarakan Ahok. Setuju. Jangan dibilang penistaan agama itu Pancasila, nggak ada hubungan. Apalagi sila pertamanya ketuhanan yang maha. Masa orang yang berketuhanan tega-teganya nistain agama orang? Betul tidak? Dengan kait-kaitkan penistaan dengan NKRI. NKRI itu negara kesatuan. Penistaan merupakan upaya-upaya untuk menghancurkan kesatuan. Betul tidak? Jangan kait-kaitkan penistaan dengan Bhinneka Tunggal. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tetap satu bangsa Indo. Gak mungkin Bhinneka Tunggal Ika melakukan penistaan terhadap. Jangan kait-kaitkan saudara. Gak ada hubungannya penistaan dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, apalagi dengan NKRI. Justru sama-sama kita jawab. Ayo yang kencang. Berarti penistaan agama Pancasila apa pengkhianat Pancasila? Penistaan agama berarti NKRI apa pengkhianat NKRI? Penistaan agama berarti Bhinneka Tunggal Ika apa penistaan Bhinneka Tunggal Ika? Penistaan terhadap Bhinneka Tunggal. Maka siapapun orangnya melakukan penistaan terhadap agama, NKRI, Pancasila dan sebagainya tidak layak tinggal di Indonesia, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Udah ya, segini aja ya. Lu gratis belagu lu. Ya buka kartu. Adalah sekarang mungkin saya. Dan tuh ya, ganti ya. Dari sini langsung ke Kebun Jeruk 18, baru ke Jembatan Besi. Lumayan 3 tempat lagi. Oke, nampol. Yang nggak kenceng siapa tuh? Ban gua kenceng. Orang kenceng-kenceng aja lu. Ya paham Bu? Paham Bu? Paham Bu? Makanya energi 212 kita lanjutkan kembali. Setuju? Setuju? Ada majlis unisbar, ayo semua pada ngaji. Amin. Duduk di majlis dengan guru. Insya. Kira-kira mau nggak negara aman? Mau nggak negara tentram? Nih, wujudkan ukhuwah Islamiyah. Setuju? Bagaimana caranya? Kinwamud dunya bi arba'atin nafah. Kalau dunia mau tegak, negara mau aman, wilayah mau tentram, nih 4 golongan kudu bersatu.
Setuju? Yang pertama, bil ilmil ulama, dengan ilmunya para alim. Dengan ilmunya para alim. Ulama yang bagaimana? Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ulama yang tunduk patuh terhadap hukum siapa? Hukum siapa? Al ulama warasatul anbiya. Yang disebut ulama adalah yang mewariskan ilmunya para nabi dan rasul, termasuk kenabiannya Nabi kita Muhammad. Kalau ada ulama perkataannya nggak sesuai dengan Quran, ulama bukan. Kalau ada ulama perbuatannya nggak sesuai dengan perbuatan Nabi, ulama bukan. Betul. Contoh begini Bu, ini. Begitu mau 212 ada ulama datang menemui presiden. Pak Presiden, saya keluarkan fatwa bahwa sembahyang Jumat di Monas tidak sah. Begitu saudara. Imanuhum fi amplopihim. Amplop. Imanuhum fi amplopihim. Ulama tawadu Bu. Tawa duit. Ada lagi yang datang ulama, Pak Presiden, sembahyang di jalanan bid'ah dolalah. Dikembosin habis-habisan saudara. Ada salah marhaban. Orang panitia ada guru kita. Ada Abah Kiai Haji Hasan Bisri. Tolong dijemput. Kita sambut. Ya Rasulullah. Ya Rafi'a Darji ya Rasulullah. Ya Rafi'a Darji ya Rasulullah. Ya Rafi'a semuanya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ahlan wa sahlan. Ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kamu sang pengen makan dom. Yasin. Semuanya salam. Ala Taha salam. Wa bi Rasulillah wa kulli bi al-bait. Yang keras salatullah. Mana suaranya? Terakhir ilahi minal afat wa min bi al-bait. Tutup salatullah ala Taha salatullah
Sallu ala Nabi. Yang terakhir, dunia mau tenang aman bidakwatil fuqara. Doanya fakir, awas, hati-hati. Jangan zalim sama orang miskin. Jangan zalim sama orang fakir. Betul tidak? Sampai-sampai Nabi sabdakan, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doa-doa orang yang dizalimi. Ketika orang dizalimi angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, doanya nggak tertolak di sisi Allah, saudara. Mudah-mudahan persatuan ini bisa kita kuatkan. Amin. Mudah-mudahan selesai Maulid berpindah etika akhlak kita. Amin. Menjadi etika dan akhlak yang baik, yang dimuliakan Allah, yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad. Insya akhirnya yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan di majelis taklim kita nisbah dan guru kita Ustaz Mukhlis senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bapak, Ibu, jangan pulang dulu. Masih ada rentetan acara lagi yang digelar setelah saya turun dari mimbar ini. Siap sampai selesai? Siap sampai selesai? Dan jangan pulang sebelum acara ditutup oleh guru-guru kita. Setuju? Setuju? Insya Allah. Maaf billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresin, Bu. Sama-sama. Mas Mantri, apa? Apa? Pulang sendok 2018. Makan-makan. Penuh. Eroi. Terima kasih. Doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum. Semoga apa-apa yang kita sampaikan tadi kita dapat melihat juga dan bisa kita amalkan dari Kiai sehat, Kiai. Ustaz, gimana Ustaz? Baik, sehat. Mengucapkan terima kasih yang kita sampaikan kepada Allah. Jalan ya. Makasih Pak Kiai. Sama ya. Ini kasih dulu jalan Udah set dulu nih. Hadirin jemaah Allah, berlanjut ke acara selanjutnya yaitu dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ustadz Ahmad Sumantri dipersilahkan untuk berkenan menyerahkan santunan secara simbolis ini. Foto no.
Demikianlah acara Pedoman bagi generasi muda di RW 08. Para hadirin yang saya hormati, saya sedikit membaca surat yang terjadi di wilayah 08. Ketika saya melangkah dari gang ke gang, kulihat seorang ibu janda tua menangis terseduh-seduh. Kuhampiri ibu dan kutanya, "Ibu, kenapa engkau menangis terseduh-seduh?" Kemudian dia menjawab, "Anakku hari ini sudah masuk penjara." Kemudian aku tanya, "Ibu, kenapa anak ibu bisa masuk penjara?" Kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang hadir pada malam hari mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ta'ala man al-habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habashi wa ala man aslafuna saliban an Allah yakhir niyatana min niyatihim wa yaj'al akhlaqana min akhlaqihim wa yaj'al a'malana min a'malihim wa anta Allah yaqta 'alaina babal khairat wa futuhal 'arifin wa yarzuqna sihhatan wa salama wal 'afiyah wa husnal khatimah wa bariyatan salih wa 'ilman nafi'ah وأن الله يبديها ويبنى في الدين بنا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلي الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويكون إلى رؤية جمالي صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhammad
على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة
الأمة أن ينظر إلى ذي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فهبط بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهم من الحور العين من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على مدوره وجود هذا المولود فانفلك سبح الكمال من النور عن عمور وبرز الحامد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ينوي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
Hadirin jamaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca doa, mari sama-sama kita ucapkan mabruk alfa mabruk untuk guru kita Ustaz Mukhlis Baida Al-Bantani yang pada hari ini berulang tahun. Untuk itu kita doakan kepada beliau, guru kita bersama, mudah-mudahan di umur yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan berkah dan rahmatnya kepada beliau, dimanfaatkan ilmunya di dunia akhirat, dipanjangkan umurnya dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum doa mari kita bersama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk doa guru kita. Mabruk alfa mabruk. Mabruk alfa mabruk.
Di antara kita, amin. Mudah-mudahan tidak ada lagi curiga mencurigai, amin. Bukan hanya dendam, wa illatin sering penyakit